Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksperimen merupakan suatu penelitian di mana sang peneliti memanipulasi variabel penelitian yang tidak terbukti. Kondisi penelitian harus dikontrol secara ketat untuk menggambarkan dengan cara apa dan untuk apa suatu fenomena dihasilkan atau dapat terjadi. Berikutnya, menurut Fidias Arias dalam bukunya yang berjudul The Research Project tahun 2006, menyatakan bahwa penelitian eksperimen adalah suatu proses yang melibatkan kedudukan suatu objek atau kelompok individu dalam kondisi tertentu, rangsangan atau perlakuan sebagai variabel bebas untuk mengamati efek atau reaksi yang terjadi atau variabel terikat. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang memanipulasi variabel penelitian dan mengkaji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam kondisi yang terkendali. Peneliti akan mengumpulkan data yang nantinya membuktikan apakah hasilnya mendukung atau menolak hipotesis. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal. Yang pertama ada histori, yaitu kejadian-kejadian tertentu yang terjadi antara pengukuran pertama atau pretest dan kedua atau post-test, selain variabel-variabel yang dieksperimenkan atau treatment. Yang kedua ada maturation atau kematangan, yaitu proses perubahan di dalam diri subjek yang terjadi selama berlangsungnya eksperimen. Misalnya, semakin terampil, atau semakin lelah atau jenuh, dan sebagainya. Untuk mengatasi hal ini, yaitu dengan mendesain eksperimen yang tidak terlalu lama. Yang ketiga, ada efek testing, yaitu efek yang ditimbulkan hasil pengukuran pertama atau pretest terhadap hasil pengukuran kedua atau post-test. Cara mengatasinya adalah dengan tidak memberikan pretest. Yang keempat, ada instrumentation, yaitu efek yang ditimbulkan akibat perubahan cara pengukuran, perubahan pengamat, yang dapat membuat perubahan hasil pengukuran. Yang kelima, ada selection, yaitu adanya bias di dalam menentukan atau memilih responden atau subjek untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol atau pembanding. Yang keenam, ada statistical regression, yaitu bahwa kelompok yang dipilih berdasarkan skor yang ekstrim cenderung akan meregres ke rata populasi. Dan yang terakhir ada mortality, yaitu kehilangan subjek, baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding, yaitu adanya pengurangan subjek ketika dilakukan pengukuran terhadap dampak eksperimen atau perlakuan. Next. Selanjutnya ada tujuan. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki dan menentukan hubungan sebab akibat antara dua variabel, serta seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimental dan menyediakan kontrol untuk perbandingan. Penelitian eksperimental dapat mengubah teori-teori yang telah usang. Cobaan dilakukan untuk menguji hipotesa serta untuk menemukan hubungan-hubungan kausal yang baru. Next. Selanjutnya ada karakteristik. Jadi karakteristik itu ada 3, ada 1 pengaturan, 2 multivariabel, dan 3 ini variabel. Pengaturan adalah di mana eksperimen dilakukan. Banyak eksperimen dilakukan di laboratorium di mana kontrol dapat diberikan pada variabel asing sehingga menghilangkannya. Terus eksperimen lainnya dilakukan dalam pengaturan yang kurang dapat dikontrol. Pilihan pengaturan yang dilakukan dalam penelitian tergantung pada sifat eksperimen yang dilakukan. Terus ada multivariabel, adalah penelitian eksperimen yang mencakup beberapa variabel independen, misalnya waktu, keterampilan, nilai tes, dan lain-lain. Terus ada variabel, penelitian eksperimen mengandung variabel independen dan asing. Jadi variabel dependen itu adalah variabel yang diperlukan
dilakukan atau dimanipulasi dan terkadang disebut subjek penelitian. Terus ada variabel independen, adalah kegiatan eksperimen yang diberikan kepada variabel independen. Terus ada variabel asing, dengan kata lain adalah faktor lain yang mempengaruhi eksperimen yang juga dapat berkontribusi pada perubahan. Terus ada juga ciri khas dari karakteristik penelitian eksperimen itu ada biasanya tuh memiliki satu atau lebih variabel bebas yang dimanipulasi. Kayak misalnya treatment dan non-treatment. Terus ada semua variabel lainnya kecuali variabel perlakuan dan dikendalikan. Terus ada pengaruh manipulasi variabel bebas atau pemberian perlakuan terhadap variabel terikat dia mati dengan asumsi karena diberikan perlakuan yang berbeda maka akan berdampak yang berbeda pula. Terus adanya komparasi sehingga perlu penyamaan antara kelompok yang dikenai perlakuan dengan kelompok yang tidak dikenai perlakuan. Kemudian ada jenis-jenis penelitian eksperimen. Yang pertama ada pre-experimental design. Disebut pre-experimental design karena desain ini belum termasuk eksperimen yang sungguh-sungguh, sebab masih terdapat variabel luar yang juga ikut berpengaruh atas terbentuknya variabel dependent. Kemudian pre-experimental research design itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada one-shot case study research design, yaitu studi ini hanya satu kelompok atau variabel dependen yang dipertimbangkan. Kemudian ada one group pretest, post-test, research design. Desain penelitian ini menggabungkan studi post-test dan pretest dengan melakukan tes pada satu kelompok sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Kemudian yang terakhir ada static group comparison. Pada penelitian static group comparison, 2 grup atau lebih ditempatkan di bawah pengamatan, di mana hanya satu dari grup tersebut adalah subjek untuk beberapa perlakuan ketika grup lain tetap statis. Semua grup melakukan post-test dan pengamatan tersebut berbeda di antara grup tersebut dianggap menjadi hasil dari penelitian. Yang kedua ada quasi-experimental design. Quasi-experimental design juga merupakan pengembangan dari true experimental design. Namun, desain ini cenderung sulit dilaksanakan. Desain ini memiliki kelompok kontrol, namun tidak bisa berfungsi secara penuh untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen atau percobaan. Ada 2 bentuk desain quasi-eksperimen, yaitu time series design dan non-qualifying control group design. Kemudian ada true experimental design. True experimental design ialah adanya kelompok kontrol dan sampel penelitian yang dipilih secara acak. Ada 2 bentuk true experimental design, yakni ada protest only control design dan pretest group design. Dalam penelitian ini dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan begitu, kualitas pelaksanaan rancangan penelitian, validitas internal bisa menjadi tinggi. Jadi itu yang pertama yang the post-test only control group design itu, pada desain ini subjek dipilih secara random dan ditetapkan menjadi 2 grup kontrol dan eksperimental, dan hanya grup eksperimental yang dilakukan. Setelah pengamatan ditutup, kedua grup diberikan post-test dan kesimpulannya adalah gambaran dari perbedaan grup tersebut. Kemudian yang the pre-test, post-test, control group design. Untuk control group design ini, subjek dipilih secara random, ditetapkan menjadi 2 grup. Keduanya dipresentasikan, tetapi hanya grup eksperimen yang dilakukan. Setelah pengamatan ditutup, kedua grup tersebut diberikan post-test untuk mengukur derajat dari perubahan setiap grup. Dan yang terakhir ada Solomon for Group Comparison. Ini adalah kombinasi protest only dan pretest protest control group. Pada kasus ini, subjek dipilih secara random menjadi 4 grup. 2 grup yang pertama melakukan tes menggunakan metode the post-test only, sedangkan 2 grup lainnya melakukan tes menggunakan metode the pretest post-test. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian eksperimen.
Langkah-langkah penelitian eksperimen ini pada dasarnya ini sama dengan jenis penelitian positivistik yang lain. Yang pertama, memilih dan merumuskan masalah. Yang kedua, memilih subjek yang akan dikenai perlakuan dan subjek yang tidak dikenai perlakuan. Yang ketiga, memilih desain penelitian eksperimen. Yang keempat, mengembangkan instrumen pengukuran atau instrumen untuk mengumpulkan data. Yang kelima, melakukan prosedur penelitian dan pengumpulan data. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Tapi, sebelum peneliti memulai on action atau memulai penelitiannya, maka peneliti perlu melakukan yang pertama, membentuk atau memilih kelompok-kelompok. Nah, kelompok ini yang mengenai perlakuan dan kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Yang kedua, memperkirakan apa yang akan terjadi pada setiap kelompok. Yang ketiga, mencoba mengontrol semua faktor lain di luar perubahan yang direncanakan. Yang keempat, mengamati atau mengukur efek pada kelompok-kelompok setelah melakukan perlakuan berakhir. Yang kelima, penelitian eksperimen adalah penelitian untuk menguji hipotesis. Setidak-tidaknya, dengan satu hipotesis yang berhubungan dengan sebab akibat dari dua variabel, yaitu variabel perlakuan dan variabel dampak. Yang keenam, penelitian eksperimen yang paling sederhana biasanya melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen itu merupakan kelompok yang dikenai perlakuan tertentu, dan kelompok kontrol atau kelompok pembanding, yaitu kelompok yang tidak dikenai perlakuan. Yang ketujuh, kelompok eksperimen menerima treatment yang baru. Suatu treatment yang sedang diselidiki, sedang kelompok kontrol menerima treatment yang berbeda atau diberi treatment seperti biasa. 8. Dua kelompok yang akan dibandingkan, yaitu kelompok yang menerima treatment dan kelompok yang tidak menerima treatment, harus disetarakan terlebih dahulu, agar dapat dipastikan bahwa adanya perbedaan pada variabel terikat itu semata-mata karena pengaruh perlakuan yang diberikan, bukan karena memang sejak awal sudah berbeda. Yang kesembilan, cara penyetaraannya itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, membuat berpasang-pasangan atau matching. Misalnya, siswa dengan nilainya yang sama dikelompokkan berpasang-pasangan pada kelompok yang berbeda. Yang kedua, penugasan secara random atau random assessment, yaitu menempatkan subjek baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding dengan cara diundi atau di random tanpa dipilih-pilih. Yang ketiga, kesulitan yang terjadi adalah tidak memungkinkan kelompok siswa secara bebas dan terpisah dari rombongan belajarnya, karena akan merusak sistem yang telah berjalan, sehingga sampel yang ada atau disebut intact sampel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan berarti tugas.
Mohon maaf, kelompok 1, saya ingin bertanya. Silakan. Iya, Anja. Tadi kan dia dijelasin ya tujuan dari penelitian eksperimen. Nah, pertanyaan saya ini, penelitian eksperimen itu biasanya kayak diterapkan untuk ingin menguji apa ya? Jadi kayak apa yang untuk pengujian apa aja nih kita bisa menggunakan penelitian eksperimen ini? Kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Anija atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Sasti, silahkan bertanya. Terima kasih kelompok 1. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan di karakteristik dari penelitian eksperimen itu ada variabel, pengaturan, dan multivariabel. Nah, kalau contohnya itu kayak gimana sih yang membedakan dari yang lain itu? Terima kasih, kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih Sasti atas pertanyaannya. Ada lagi? Saya ingin bertanya kelompok 1. Iya, silahkan Wulan. Jadi di jenis-jenis penelitian eksperimen itu kan ada 3. Nah, di ketiga jenis-jenis tersebut itu ada post-test. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan post-test, apakah bisa? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Wulan. Saya izin menjawab pertanyaannya Fabiana. Bagaimana jika tidak diberikan post-test? Nah, menurut saya, post-test itu wajib diberikan sebagai alat ukur kepuasan kerja terhadap eksperimen yang sudah kita lakukan. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, ada variabel yang variabel terikat dan variabel kontrol. Variabel terikat itu kan yang diberikan perlakuan dan kontrol itu yang tidak diberikan perlakuan. Nah, dalam tahap pelaksanaannya itu, kedua variabel ini kita berikan pretest terlebih dahulu, terus kita baru berikan perlakuan kepada variabel terikat.
Terus di akhirnya sebagai skala pembanding itu kita berikan post test seperti itu, Lan. Apa ada yang ingin menambahkan? Baik, Alfiana, terima kasih atas jawabannya. Jadi proses itu sangat penting ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sasti. Tadi Sasti bertanya contoh dari variabel kayak seperti variabel dependen, independen, terus multivariabel ya, sama pengaturan. Jadi variabel dependen itu sama aja dengan variabel terikat. Contohnya loyalitas pelanggan. Kemudian variabel independen sama aja dengan variabel tidak terikat. Contoh judulnya kualitas pelayanan jasa dan kepuasan pelanggan. Kemudian untuk yang pengaturan itu hanya untuk keterangan tempat di mana penelitian itu dilakukan, misalnya di laboratorium, atau di sekolah, atau di kampus. Kemudian yang multivariabel itu isinya terdapat variabel independen sama dependen. Contohnya misalnya gambaran faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pengambilan darah pada pendonor darah pemula di PMI Kota Bandung. Terus multivariabel itu juga terdapat keterangan khusus kayak keterangan waktu, keterampilan, nilai tes, dan lain-lain. Begitu, Sasti. Terima kasih banyak, Cika. Tapi mau nanya lagi, untuk yang pengaturan itu kayak masih belum jelas. Kalau tadi kan dijelaskan, pengaturan itu kan adalah tadi kayak tempat eksperimennya. Terus kalau yang banyak eksperimen dilakukan di laboratorium, di mana kontrol dapat dibelikan pada variabel asing, sehingga menghilangkannya. Itu maksudnya gimana, Cika? Bentar ya. Jadi yang pengaturan itu kan berpengaruh sama variabel asing. Nah, variabel asing ini aspek penelitian yang memungkinkan mempunyai pengaruh pada variabel terikat. Nah, di variabel terikat itu kan terdapat nama tempat ya. Itu juga termasuk dalam pengaturan karena ada terdapat nama tempatnya. Gitu, Sasti. Oh, jadi gitu ya. Terima kasih banyak, Cika.
Ya, sama-sama Sasti. Cika, saya ingin bertanya. Ya, Pertanyaannya hampir sama Sasti, cuman bedanya itu tadi kan ada variabel independen sama asing. Nah, itu kalau dibentuk menjadi sebuah judul itu gimana cara bedain setiap ketiga variabel itu ya, Cika? Untuk membedakannya di judul. Terima kasih. Saya sekarang akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anija, yaitu penelitian eksperimen biasanya digunakan untuk menguji apa saja. Jadi, penelitian eksperimen digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian eksperimen ini biasanya digunakan untuk meneliti permasalahan yang berkaitan dengan sosial dan juga pendidikan. Contohnya yaitu efektivitas penggunaan metode cooperative learning tipe Jigsaw dalam pembelajaran matematika siswa kelas 4 sekolah dasar. Seperti itu, Anija. Jadi itu lebih kayak untuk mengukur itu ya di apa yang terjadi di lingkungan sosial ya. Iya, Anija. Oh ya, terima kasih Sekar. Terima kasih kembali, Anija. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nahdah. Tadi gimana caranya kita
misah-misahin variabel yang di satu judul. Misalkan judulnya itu pengaruh dari tingkat keberhasilan pengambilan darah pada pendonor darah pemula di PMI Kota Bandung. Misalkan itu judulnya, ya kan? Nah, jadi itu faktor dependennya itu si keberhasilan pengambilan darahnya ini, ya kan? Terus faktor independennya itu pendonor darah pemula, karena kan si faktor keberhasilan ini kan dipengaruhi oleh pendonor darah pemula kan. Nah, variabel asing ini tuh bisa dibilang tuh variabel yang tidak terduga gitu loh. Jadi kita tuh nggak tahu kalau dia bakalan mempengaruhi dari variabel dua tadi itu. Jadi misalkan tuh variabel asingnya untuk misalkan variabel asingnya itu gaya hidup si pendonor darah gitu kan, ternyata dia berpengaruh gitu, atau enggak ya gitu kayak, atau enggak tingkat pendidikan kan kita nggak tahu ya itu bakalan berpengaruh apa enggak. Jadi kayak kita tuh awalnya nggak tahu kalau variabel asing ini bakal berpengaruh. Nah terus ternyata berpengaruh, berarti dia nanti jadi variabel asing gitu. Oh, baik. Berarti itu tergantung dengan kontribusi perubahan di ininya ya, pada judulnya. Iya, jadi tergantung judulnya juga. Terus pokoknya kita kayak surprise gitu deh, variabel itu kayak ternyata tiba-tiba dia kayak nambah variabel gitu. Baik. Ya. Terima kasih banyak Diva atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Baik, sepertinya pertanyaan sudah terjawab semua. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke PJ atau ada tambahan dari Ibu Iva dan teman-teman, dipersilahkan. Terima kasih. Artinya masih dangkal. Uraiannya masih dangkal. Bukunya digunakan tidak yang buku metodologi penelitiannya. Lainnya tidak mau bertanya, padahal ini materi masih sangat dangkal. Kalau tidak mau bertanya susah. Jadi tidak akan mempan ini teori-teorinya masuk. Ini materinya masih sangat dangkal, belum jelas itu apa penelitian eksperimen tersebut. Tugas berarti bikin peta konsepnya berarti karena tidak nampak di sini ilmunya belum ada, masih sangat dangkal.
bikin contoh, bikin peta konsep berarti tentang penelitian ini. Ada berapa macam eksperimen itu dibuatkan contohnya. Kemudian dibuatkan pemetaan materinya. Ibu, maaf saya izin bertanya. Ya. Kata konsep yang Ibu maksud itu dibuat kayak seperti tugas yang dulu dulu disuruh buat instrumen yang ada definisi operasional seperti itu ya, Ibu. Kamu tidak tahu peta konsep. Udah berapa lama kuliah di PGS tidak tahu peta konsep. Buat jawaban apa, untuk apa, mengapa, bagaimana. Buat itu peta konsepnya, kemudian beri contoh. Ini dangkal sekali paparannya. Ada sangat banyak model-model eksperimen. Itu sama sekali tidak dibahas. Susah kalau pola belajarnya masih ingin seperti anak SMA, susah. Tidak mau mencari, maunya disuapi. Susah itu, nggak bakalan mandiri. Mau jadi guru SD tapi maunya disuapi terus. Ya, bagaimana nanti bisa melaksanakan pembelajaran? Ini baru teori, belum praktek. Kalau teorinya tidak tahu, mau praktek bagaimana nanti? Karena prakteknya belum pernah, makanya nanti dengan saya. Kalau praktek, kalau teori, bacalah itu. Masa suruh dibaca bareng-bareng dengan saya? Jadi susah kalau tidak ada keinginan. Ini datanya masih lemah. Coba beri contohnya seperti apa sih penelitian eksperimen itu? Ya, silakan, kan sudah belajar seperti apa contoh eksperimen. Kalau tidak ada bertanya berarti sudah bisa semua. Saya berpikirnya positif. Tidak ada yang bertanya berarti sudah paham semua. Karena kalau orang tidak tahu pasti nanya. Jadi tadi saya menghargai Anija ya. Anija. Jadi siapa lagi tadi? Itu yang belum tahu, yang lainnya sudah tahu berarti. Jadi yang bertanya tadi yang tidak tahu. Tadi Anija tadi diucapkan lagi, dibahas lagi itunya pertanyaannya, Nak. Iya, Ibu. Tadi pertanyaan saya, penelitian eksperimen ini biasanya digunakan untuk kita untuk mau menguji apa, Ibu? Nah, ya. Karena tadi tidak ada contoh ya. Iya. Terus tadi siapa lagi? Sasti, Ibu. Sasti tadi apa Sasti? Ini sambil saya berubah juga. Sasti bertanya tentang contoh yang menjadi karakteristik dari penelitian. Itu betul. Silahkan.
kita kan akan melakukan penyusunan proposalnya. Seperti apa sih karakteristiknya. Yang lain berarti bisa. Sangat luas eksperimen itu, setidaknya ada gambaran, tapi ini masih dangkal sekali. Ya, silakan, berarti dibuatkan contohnya dulu. Tadi jawaban dari itu sudah paham belum, Mbak Nija? Sudah ada gambarannya, Ibu, tapi sepertinya mungkin saya butuh penjelasan lebih detail dari Ibunya. Tadi jawabannya apa tadi? Jadi tadi penelitian eksperimen itu kayak untuk meneliti yang lebih ke hubungan yang ada di masyarakat itu, Ibu. Kayak contohnya tadi misalnya pengaruh apa terhadap apa gitu, Ibu. Nah, selain itu mungkin ada lagi nggak, Ibu, kayak untuk menguji apa itu, Ibu? Sangat banyak. Apa semua penelitian itu pasti penelitian eksperimen, Ibu? Tidak selalu, itu di awal. Ketika apa sih penelitian eksperimen, untuk apa sih penelitian eksperimen, nah kalau itu dibahas, Anija tidak bertanya ini. Kenapa saya harus melakukan eksperimen? Kalau itu dibahas di kelompok, itu tidak dipertanyakan. Coba slide-nya lagi yang di kelompok. Saya dari awal katakan sekarang lebih canggih dibandingkan seperti saya dulu. Saya harus lari ke Jogja, saya lari ke UI, saya lari ke Atmajaya, saya lari ke Perpus Nasional, saya lari ke IUPI. Itu untuk mencari-cari buku sulit. Saya beli buku di Senen, belum ada online. Saya beli buku di Bandung. Lari-lari itu nyari-nyari buku. Kalian tidak bersyukur bahwa tinggal klik sudah dapat. Banyak e-book yang gratis. Banyak artikel yang gratis. Oh, dulu perlu tenaga, perlu biaya. Tapi ternyata tidak ada keinginan. Itu yang sangat disayangkan. Jadi saya percuma untuk mengajaknya juga kalau tidak ada keinginan. Jadi silakan aja apa adanya kuliah. Kalau mau belajar, ayo. Kalau enggak ya terserah. Yang mau pintar bukan diri saya. Saya tidak saklek. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak akan. Yang mau belajarnya juga bukan saya. Kayaknya dari awal tugas itu kalau dikumpulkan ya saya koreksi. Kalau tidak dikumpulkan ya alhamdulillah saya nggak repot. Tinggal saja nanti tabulasinya. Mana PPT-nya? Saya lihat lagi PPT, kan tadi saya double kerjaan ini. Mana lagi PPT-nya? Saya tadi dengar tapi tidak begitu fokus. Pengaruhnya terhadap hasil belajar, pengaruhnya terhadap minat, pengaruhnya terhadap misalkan kedisiplinan, apalagi. Itu yang dikatakan seri. Di situ. Itu ya. Jadi ada banyak dampak dari tindakan tersebut. Kemudian non-equivalent control, jadi kontrolnya yang tidak equivalent di situ. Tapi di sini banyak sekali, bukan hanya dua itu.
Bukan hanya 2 di situ. Jadi ekivalen itu, non ekivalen berarti kontrolnya beda-beda, tidak sama di situ. Nah, kita jangan boleh langsung bertanya tersebut, tapi yang harfiah dasarnya dulu, paham tidak tentang eksperimen. Kalau harfiah dasarnya tidak paham, ya makin bingung, karena itu bukan level untuk S1. Artinya yang perlu digodok juga adalah dasar eksperimen. Ada berapa macam eksperimen itu. Untuk dasarnya dulu. Kalau dasarnya sudah paham, baru itu ke pengembangan. Yang tadi, yang seri lah, yang non-equivalent control, yang non-random, ada banyak macam di situ. Jadi sampel ulang non-random, bukan kontrol di situ. Kadang ada namanya berbeda tetapi maknanya sama. Jadi kontrol grup desainnya itu tidak ekivalen, yang menjadi kontrolnya itu beda-beda. Misalkan saya akan meneliti tadi tentang pengaruh tentang PJBL misalkan tadi. Jadi yang satu kelas menggunakan PJBL, yang satu kelas menggunakan scientific, yang satu kelas menggunakan cooperative learning misalkan, yang satu kelas misalkan menggunakan realistik atau kontekstual misalkan. Nah, itu kontrolnya tidak ekivalen, beda-beda. Jadi kita bisa melihat bagaimana antara hasil dari pembelajaran menggunakan PJBL dibandingkan dengan yang scientific. PJBL dibandingkan dengan CPL. PJBL dibandingkan dengan kontekstual misalkan. Nah, itu beda-beda kan di situ. Itu yang dikatakan non-equivalent control. Jadi kontrolnya tidak sama. Berarti di sini kelompoknya lebih dari 2. Kelompok eksperimen dan kontrolnya lebih dari 1. Nah, itu bukan untuk kita. Jadi kita cukup 1 variabel kontrol, 1 kelas kontrol, 1 kelas eksperimen. Itu sudah cukup untuk kita. Nanti masuk ke S2, berarti baru 2, minimal 2 kontrolnya itu. Masuk ke S3 nambah lagi. Makanya itu nanti masuk ke statistik itu adalah multivariat di situ. Karena variabelnya banyak di situ, kelasnya banyak. Nah, jadi kuasi eksperimen itu tidak langsung ada 2 begini, tidak banyak. Gitu. Makanya orang itu mengungkapkan hanya berdasarkan sisi pandang mana. Nah, kita harus menggodok teori-teori itu sehingga memiliki mapping di situ. Itu kalau kita mau mengkaji teori. Jadi, gali dulu beragam sumber, jangan hanya menggunakan 1 sumber, 2 sumber, jangan. Karena orang itu akan melihat tadi berapa sisi. Si A menurut pandangannya seperti apa, si B bagaimana, si C bagaimana. Jadi non-equivalent kontrolnya itu berarti seperti tadi PJBL, tapi jangan misalkan pengaruh PJBL, yang satu PJBL, yang satu ceramah, ya jelas lah. PJBL akan lebih bagus dibandingkan dengan ceramah. Nah, itu yang tidak ekivalen di situ. Tapi kalau PJBL disandingkan dengan CPL atau PJBL disandingkan dengan PBL misalkan, atau PJBL disandingkan dengan contextual learning misalkan, nah, itu ekivalen di situ, hampir sama di situ. Tapi ada beda sintak, tentunya akan berdampak berbeda. Tapi kalau yang tadi time series, tindakannya bisa 1, tapi dampaknya lebih dari 1. Nah, itu tidak dilakukan di S1. Bukan tidak boleh, silahkan kalau mampu. Silahkan, tapi itu bukan persyaratan wajib untuk S1, tidak demikian. Tapi kalau kita memiliki keinginan untuk itu, ya silahkan. Berarti nanti analisisnya itu
variabel tindakannya 1, Y-nya lebih dari 1. Karena tadi series itu. Itu ya. Nah, sekarang belajar saja dulu yang X tindakan Y-nya 1 itu saja dulu yang dipelajari dulu. Sudah paham belum itu? Kalau itu tidak paham, ya istilahnya tidak napak begitu. Jadi yang pertanyaan Anjani itu beragam. Yang penting di situ ada tindakan di situ. Nah, tetapi tidak nampak di teori ini mengapa kita harus melakukan eksperimen. Untuk apa kita melakukan eksperimen? Apa yang akan dieksperimenkan? Nah, itu berarti Anjani. Misalkan tadi, pengaruh PJBL, pengaruh media, pengaruh LKPD, pengaruh apa sih? Silahkan banyak banget. Yang penting itu ada stimulasi. Itu adalah tindakan. Tindakan tersebut berdampak terhadap apa? Nah, disitulah kajian teori. Karena kita membuktikan teori. Tadi yang saksi juga berarti cirinya itu adalah ada tindakan, ada perlakuan. Nah, dari perlakuan itulah seperti apa sih desainnya, itu yang tidak nampak. Dibuatnya peta konsep. Saya tidak mau belajar dengan seperti ini. Hanya sedikit paparan, ngambang, tidak ada pertanyaan lagi, itu sangat sedih sekali. Silakan. Jadi saya membuang waktu ini. Memberikan penjelasannya juga, kalau tidak sama sekali tidak bereaksi, untuk apa? Tapi kalau terjadi interaksi pertanyaan, dari situ saya pantau, sudah benar belum jawabannya. Nah, baru itu akan masuk teori. Berarti minggu depan bikin dulu mappingnya. Ada 2 mapping berarti minggu depan. Sebelum paparan, masing-masing sudah mempunyai peta konsep tentang materi yang akan didiskusikan. Tidak nol sama sekali. Di situ berarti portofolionya saya ubah, berarti penilaiannya karena tidak mampu untuk berpikir, belajar mandiri nih kelas ini. Jadi saya nanti penilaiannya diubah. Berarti masing-masing setiap hari ada portofolio. Setiap hari ada mapping sebelum materi itu diajarkan. Itu dulu berarti. Jadi dibuat mapping hari ini, besok sudah ada mapping yang untuk pertemuan besok, terus lusa dan seterusnya. Sehingga yang dipertanyakan jelas, ada pertanyaan. Tidak kosong. Oke ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Tidak ada? Oh, tidak ada lab ya, saya lab. Ibu, saya ingin bertanya lagi, Bu. Silakan, Anja. Kayak mind map gitu, Bu, atau boleh bentuk lainnya? Kayak rangkuman. Rangkuman itu tadi nanti tinggal copy paste. Oh, mind map ya, Ibu. Mapping. Boleh ditulis atau diketik, boleh, Ibu? Silakan. Mau menggunakan Mind Manager itu lebih cantik, silakan. Nanti akan terlihat perbedaannya antara si A dan si B-nya. Cara berpikirnya, start-nya bisa berbeda. Baik. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Itu kalau mau, kalau enggak ya terserah. Saya tidak akan, kamu tidak mengumpulkan, kamu tidak mengumpulkan, tidak akan. Mau dikumpulkan, silahkan. Enggak juga, silahkan. Tuh ya, ada lagi. Cukup? Oke, kalau cukup, berarti sampai ketemu minggu depan. Ya, Sasti, gimana? Jadi ini tugasnya untuk sebelum kita ikut materinya, Bu. Bukan setelah kita mendengarkan, iya. Sebelum. Terima kasih, Ibu. Ya. Ibu, saya ingin bertanya. Ya, Jadi tugasnya silakan. ini dimulai untuk pertemuan selanjutnya ya, Ibu? Hari ini. Oh, hari ini juga? Iya, Oh, iya, hari Ibu, ini. baik. Terima kasih, Ibu. Ya. Dan lagi. Ibu, saya mau bertanya, media pengumpulan portofolio ini di G Drive aja, Ibu? Di GC saja ya, biar saya langsung periksa di situ. Ya, Baik, Ibu. nanti saya bikinkan itunya. Jadi biar saya langsung bisa koreksi, langsung kelihatan di situ. Iya.
Oh, tapi mesti satu-satu ya. Tapi kalau Google Drive itu kan tidak terlihat bahwa kita ada interaksi belajar. Tapi kalau di GC kan ada recordnya begitu ya. Kalau di GC di situ. Masuk GC saja. Supaya terlihat ada interaksi di situ. Oke, masih ada. Oke, minggu depan kalau sudah bikin peta konsepnya, nanti saya bisa review nanti. Oke, Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang pertemuan hari ini, deadline-nya kapan ya, Bu? Terserah, mau dikumpulkan, mau enggak, terserah. Tuh, ya. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, yuk saya nuntun. Kalau mau belajar, ayo. Kalau enggak, terserah. Gitu ya. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kalau ada keinginan belajar, ayo. Kalau enggak, terserah. Gitu. Ya. Oke, sebelum praktek ini, nanti praktek beda lagi. Kalau praktek step by step nanti diajarkan, karena itu harus langsung berbuat. Jadi pada saat praktek harus langsung mempunyai rencana di situ. Jadi sudah bentuk workshop nanti. Nah, sekarang teori dulu, cari sendiri teorinya sangat banyak, mudah didapat, tinggal niatnya saja. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Ibu. Ibu.